Setelah kami selesai masa pendidikan di pesantren itu, ternyata kehidupan di luar lebih mengerikan Pak Kiai. Ambisi-ambisi kami terhadap dunia melupakan semua itu. Hati kami menjadi keras. Kami lupa dengan kesederhanaan yang Pak Kiai ajarkan. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman tetap bahagia, sehat walafiat, dimudahkan semua urusannya, dan tentu semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mengingat peristiwa yang pernah aku alami ketika saya masih nyantri waktu itu, saya itu selalu terbawa emosi. Bawaannya pengen, ya Allah, ada rasa rindu untuk kembali ke masa-masa itu. Karena di masa-masa hidup saya saat ini, saya hidup dalam keramaian yang tak bisa saya hindari. Beda dengan kehidupan pada masa saya nyantri. Bawaannya itu tenang, terus bahagia gitu. Bukan berarti hari ini saya tidak bahagia. Hanya saja waktu itu ya ada sesuatu yang entah kenapa saya sendiri sulit untuk mendeskripsikan gitu, pengalaman spiritual itu tuh. Misalkan contoh ini. Dulu ketika saya nyantri ada tradisi di pesantren kami namanya ro'an. Kalau di pesantren modern mungkin disebut dengan tanziful am. Kalau di masyarakat mungkin disebut dengan kerja bakti, bersih-bersih bersama, bersih-bersih lingkungan pesantren secara bersama-sama yang dilakukan oleh semua warga pesantren, baik dari asatid, kemudian santri, bahkan kiai juga kadang pernah turun. Nah, kalau di pesantren saya dulu di Salafi, tak pernah sekalipun Pak Kiai absen untuk tidak ikut turun membantu santri-santrinya. Ini ada pengalaman menarik. Mohon maaf kalau ada sedikit kata jorok nanti ya. Jorok di sini bukan jorok karena sengaja ingin menyampaikan kejorokan itu, tapi ada nilai dari kejorokan itu. Nah, joroknya itu begini teman-teman. Waktu kami ro'an atau tanziful am atau kerja bakti itu sama pengurus-pengurus pesantren, lurah pesantren dan jajarannya di plotting, di grouping gitu ya. Siapa anggotanya, kemudian mengerjakan apa, kelompok B membersihkan apa, kelompok C membersihkan apa gitu. Sehingga dalam satu waktu tidak ada santri yang tidak ikut tanziful am. Semuanya bergerak dalam satu waktu dan selesai bersama-sama. Nah, kebetulan pada waktu itu saya bagian membersihkan selokan teman-teman. Nah, mohon maaf ya, selokan waktu itu kan agak mampet ya, karena banyaknya santri. Selokan agak mampet. Kalau kita habis buang hajat kan, kalau kita sedang membersihkan, tentu ada hal-hal kecil, bintik-bintik warna kuning gitu, bahkan ada yang agak besar sejempol tangan gitu. Nah, itu banyak banget di got itu warna kuning itu dari ampas-ampas para santri itu. Nah, kami waktu itu membersihkannya pakai cangkul. Saya punya teman, saya sebut di sini namanya Kang Paijo. Nama aslinya kalau tidak salah itu Kang Haris, cuma kami akrab menyebutnya Kang Paijo. Kemudian ada namanya Kang Ali Muhtarom dari Blora. Kalau Kang Paijo tadi dari Sarang, Rembang gitu ya. Rumahnya dekat di pesantren Al Anwar. Kami waktu itu mondok di pondok pesantren Nelunajah di Lasem. Pak Kiai, kalau Pak Kiai menyaksikan ini mohon maaf. Saya pribadi susah melupakan pengalaman itu. Mungkin Pak Kiai menganggap ya sudah lewat dan ya itu ya harus seperti itu. Tapi apa yang Pak Kiai lakukan pada waktu itu masih membekas di hati kami, terutama saya Pak Kiai. Saya merindukan pengalaman-pengalaman yang langsung saya terima dari Pak Kiai itu. Nah, teman-teman, waktu saya membersihkan selokan sama teman-teman tadi itu, kami pakai cangkul. Ada yang pakai kayu gitu, karena merasa jijik. Ya, itu kan bukan ampas kami, tapi kami harus membersihkannya gitu. Kami kerok, kemudian
tidak pakai beko, masih manual, namanya juga salafi kan, bukan modern. Kalau di modern mungkin masih bisa pakai beko dan sebagainya. Nah, pakai cangkul. Nah, ada hal menarik yang Masya Allah, saya terharu ingin menceritakannya. Ini mulia banget ya Allah. Itulah kenapa mungkin para kiai itu mulia banget. Pak Kiai turun ke got itu, melihat santri-santrinya yang jijik tadi ya. Pak Kiai langsung turun, dan kotoran-kotoran dari santri-santrinya yang mengendap ya, macet mampet di selokan itu sama Pak Kiai dikerap pakai tangan kosong sama Pak Kiai diangkat. Kami yang megang cangkul, kami yang memegang alat-alat lainnya, seketika alat-alat itu kami buang, kami lari ke Pak Kiai, kami angkat Pak Kiai, ngapunten, udah Pak Kiai, kami saja Pak Kiai. Jawaban Pak Kiai apa? Ya Allah, jawaban Pak Kiai sederhana tapi itu dalam banget maknanya. Ayo kita kerjakan bareng-bareng, nanti kan bisa dibersihkan tangan kita. Sederhana banget. Nilai yang Pak Kiai tanamkan di situ adalah contoh. Beliau tak perlu menyampaikan ketawaduan, ketunduan, tanggung jawab dengan teori, langsung praktek contoh. Ini mungkin yang sering kita lalai. Kita mengharap anak-anak kita soleh, tapi kita tidak mencontohkan kesolehan. Kita mengharap anak-anak kita pintar, cerdas, alim, arif, tapi kita tidak pernah mencontohkan itu. Kita mengharap anak-anak kita rajin sholat jamaah ke masjid, tapi kita tidak pernah mencontohkan itu. Pak Kiai waktu itu langsung turun ke got, langsung dikerok pakai tangan terbuka. Seketika itu ada kami, sebagian dari kami itu ambil ember untuk mencuci tangan Pak Kiai, tapi Pak Kiai nggak mau. Jadi sepanjang hari itu kami membersihkan selokan bareng-bareng Pak Kiai dengan tangan terbuka. Pak Kiai masih hidup, masih sehat. Semoga Allah selalu melindungi antum Pak Kiai, dan semoga Allah memuliakan Pak Kiai bersama keluarganya. Mohon keridhoannya Pak Kiai. Semoga kami yang alumni ini bisa melanjutkan kealiman Pak Kiai, bisa melanjutkan ketawaduan Pak Kiai dalam hidup. Setelah kami selesai masa pendidikan di pesantren itu, ternyata kehidupan di luar lebih mengerikan Pak Kiai. Ambisi-ambisi kami terhadap dunia melupakan semua itu. Hati kami menjadi keras. Kami lupa dengan kesederhanaan yang Pak Kiai ajarkan. Semoga kisah inspiratif ini mengajarkan kepada kita bahwa tanggung jawab kita terhadap hidup tidak harus selalu dengan kemewahan. Ketawaduan, sikap rendah hati itu harus dicontohkan, tidak bisa dengan teori, harus dipraktekkan. Untuk teman-teman guru yang menyaksikan ini, atau bahkan ada teman-teman asatidz dari pesantren manapun yang menyaksikan ini, akhlak untuk santri itu paling utama. Lebih baik, ini yang saya ingat pesan beliau, lebih baik kalian punya satu ilmu tapi akhlak kalian mulia, daripada punya banyak ilmu tapi akhlaknya nggak mulia. Jadi mari Bapak Ibu, orang tua yang menyaksikan ini, kita contohkan yang terbaik untuk anak-anak kita. Anak-anak kita secara tidak langsung memperhatikan kita. Lebih-lebih guru-guru, ustadz-ustadz, mereka itu melihat kita, mencontoh kita. Tidak perlu pakai teori, langsung praktek. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam takdim saya kepada Pak Kiai dan keluarga. Mohon doanya, semoga saya pribadi dan teman-teman alumni lainnya bisa mengikuti jejak mulia dari Pak Kiai, dan kita bisa berjumpa lagi nanti di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.